Halo, ketemu lagi dengan gue Romi Fauzi di tutorial Unity. Kali ini gue akan bahas cara gunain Bolt. Nah, Bolt ini kan Visual Script yang baru diakuisisi sama Unity nih, dan sekarang free, jadi lebih accessible ya. Oke, kita langsung mulai aja. Gue akan ke Asset Store, kita search Bolt-nya. Nah, di sini ada di depan ada Bolt, tinggal klik aja ya, Bolt Visual Scripting. Terus kalau ini udah kebuka, nanti kita pencet importnya. Nah, kita import. Nah, setelah terimport, ada folder baru namanya install Bolt. Nah, ini Bolt-nya belum keinstall, harus kita install. Jadi, buka folder ini, kemudian install yang net 4. Jadi, gue pakai yang net 4 ya. Double klik, terus import. Nah, begitu udah selesai import, nanti akan muncul setup wizard seperti ini. Kita pencet next saja. Habis itu, bisa pilih nih namanya, mau human naming atau programmer naming. Mungkin kalau human naming cocok buat beginner, tapi kalau saran gue tetap pakai programmer naming. Kenapa? Biar nanti perlahan-lahan kita belajar juga istilah yang benar dalam programmingnya, sehingga nanti akan memudahkan kita untuk mempelajari programmingnya juga. Jadi gue akan pilih ini. Terus ini settingan advance untuk modul-modul yang mau ditambahkan, tapi kita bisa ambil defaultnya aja. Pencet next. Nah, ini juga type optionsnya. Ini juga nggak ada yang gue rubah, kita pakai yang defaultnya aja, pencet generate. Nah, sekarang udah selesai install, memang agak lama importing segala macamnya, tapi ditungguin aja. Kalau udah selesai, kita close aja. Oke, nah sekarang gimana cara pakainya? Oke, di sini di project folder gue udah siapin sprite asset, defaultnya Unity, square sama circle buat testing aja. Yang square gue masukin ke scene untuk jadi ground. Jadi gue di scene gue edit, gue bikin panjang misalnya 8 di x-axisnya ya. Terus kita gerakin ke bawah. Oke, ini gue kasih box collider 2D, terus gue kasih warna misalnya hijau. Nah, terus gue juga mau naruh circle-nya. Terus circle-nya mungkin gue kasih warna merah. Gue akan kasih dia circle collider 2D, dan juga gue akan kasih rigid body 2D. Oke, nah cara pakai Bolt adalah kita bisa tambahin komponen Bolt. Jadi kalau kita hapus filternya, di menu Bolt ini ada yang namanya Flow Machine, atau kita bisa ketik aja Flow, nanti ada Flow Machine. Nah, pencet ini, kemudian pada saat Flow Machine ini menjadi sebuah komponen, kita harus bikin makro scriptnya. Nah, cara bikinnya bisa pencet tombol New ini. Jadi pencet tombol New aja, terus bikin folder baru biar rapi, namain Flow. Ini mungkin gue kasih nama player misalnya. Oke, nah begitu udah selesai proses pembuatan makronya, kita bisa buka graph window-nya dengan pencet tombol edit graph ini, nanti terbuka. Nah sekarang udah kebuka, gue akan taruh ini di bawah, seperti ini, godok. Kemudian di window gue akan tambahkan dua window lagi, graph inspector sama variable. Nah graph inspector ini kita taruh di sebelah sini, graph inspectornya pencet, terus dia akan muncul di sebelah sini. Kalau masih floating, tarik aja namanya ke samping sini, terus kecilin. Nah, untuk variabel gue juga akan pencet variabelnya, terus kan dia floating nih, gue tarik ke bawah sini. Oke. Untuk gunain Bolt ini, kita bisa ganti full screen dengan pencet ini. Ya, jadi kalau misalnya udah mulai banyak flow-nya atau nodes-nya, kita bisa gedein biar lebih enak. Oke, kita sekarang lagi edit makro yang player ini ya. Jadi kalau kita unselect pun, dia akan tetap terselect karena kita select objek yang ada di sini. Nanti kalau udah banyak, kita bisa pilih flow-nya. Kemudian tiap flow itu bisa kita edit graph-nya sendiri-sendiri. Jadi kalau kita pencet edit graph, dia akan buka lagi. Di sini kita bisa lihat di dalam flow graph-nya si Bolt ada start sama update. Nah ini persis banget coding nih. Start ini jalan pertama kali, frame pertama pada saat scene jalan. Cuman sekali. Kalau update jalan tiap frame. Jadi biasanya untuk input pergerakan kita akan lakukan di dalam update. Oke, nah contohnya gimana cara pakainya? Di sini kita bisa right click. Terus kita bisa cari mau pakai apaan gitu ya. Ketik aja. Jadi emang harus agak tahu juga ya apa yang mau dipakai ya. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan nanti akan bisa pakainya. Jadi ketik aja input misalnya. Gue mau pakai input. Nah gue mau pakai get axis buat gerakin si circle ini. Nah di sini ada banyak banget nih nodes ini ya. Ini adalah node flow. Jadi setiap action atau nodes ini dia harus disambung via flow-nya ini untuk jalan di update. Jadi
kalau misalnya gue tambahin lagi yang namanya misalnya velocity deh. Velocity ya, gue cari velocity, rigid body, velocity 2D, gue set. Nah ini biar jalan, ini kita harus sambung flow-nya. Ini baru jalan, tapi belum ngapa-ngapain. Kenapa? Karena nilainya semua masih kayak vektornya ini masih 00. Jadi nggak akan melakukan apapun terhadap objek kita. Nah ini kita harus isi dengan data yang lainnya. Oke, untuk input kita bisa pakai axis name. Seperti biasa, untuk left dan right kita bisa pakai nama horizontal ya. Hanya gede. Kemudian get axis ini nanti dia akan menghasilkan angka -1 sampai 1 di sini nih. Hasil angkanya. Kita bisa keluarin dan kita bisa masukin. Jadi contoh misalnya masukin ke sini. Nah, ini nggak bisa masukin ke sini. Kenapa? Karena tipenya vektor. Tipenya vektor dan ini float. Jadi kita harus bikin vektor dulu dari float ini. Nah, ini kita bisa tambah. Misalnya kita ketik vektor ya. Ketik vektor, nah buka vektor 2 dimensi, kita bisa bikin new vektor. Nah, dari sini, new vektor ini, kita bisa sambung angkanya ke X, habis itu ini bisa kita sambung ke sini. Cuman ini nggak akan jalan, kenapa? Karena flow-nya nggak dihubungin. Nah, cara hubunginnya, jadi kita bisa sambungin ini ke sini, terus dari ini ke sini. Nah, dengan begini, kalau kita play sekarang, nanti bisa lihat nih, kita bisa gerakin ke kiri ke kanan. Tuh. Kita bisa gerakin ke kiri ke kanan nih. Cuman sekarang kalau kita lihat, kenapa jatuhnya pelan-pelan? Karena Y-nya 0. Nah, kalau kita mau jatuhnya sesuai gravitasi, Y ini harus kita isi dengan velocity Y-nya saat ini gitu. Caranya gimana? Kita bisa get velocity. Nah, ini kan set velocity, kita bisa get velocity. Jadi kalau kita ketik velocity lagi, gua akan pakai yang namanya get velocity. Nah, dari get velocity ini akan gua pecah menjadi vektor 2 ya. Jadi kita buka vektor 2, terus kita ambil Y-nya. Kita bisa get Y, bisa set Y-nya. Nah, kita ambil get Y-nya. Nah, Y-nya ini setelah diekstrak, kita masukin ke slot ini. Oke, sekarang kalau kita play lagi, dia akan jatuh secara natural seperti sesuai dengan settingan gravitasinya. Nah, itu bisa jalan. Cuman jalannya pelan banget. Kenapa? Karena get axis ini nilainya 1 atau negatif 1. Coba kita pilih circle-nya ya. Kita bisa lihat. Nah, kalau kita pilih objeknya, kita bisa lihat flow-nya nih. Pergerakan flow-nya ya. Kalau gua pencet kanan, kita bisa lihat bahwa nilainya di sini berubah. Sekarang negatif 1. Ini sekarang 1. Artinya, aksis kita lagi menghasilkan angka 1 karena kita pencet kanan. Kalau pencet kiri, dia menghasilkan angka negatif 1. Gimana cara gedeinnya? Kita bisa kalikan nilai ini dengan sebuah variabel. Nah, ini contoh kita menggunakan variabel ya. Kita bisa bikin variabel di sini. Jadi misalnya kasih nama variabelnya kecepatan. Pencet plus. Nah, tipenya apa? Jadiin float. Oke, kasih speednya berapa? Misal 3. Ini kita tarik tanda ini, tanda sama dengan ini, masukin ke sini. Nah, nanti variabel ini bisa kita akses di graf kita. Nah, ini coba kita atur dulu ya layoutnya biar ada tempat buat naruh ini. Terus sekarang kita harus kali nilai get axis sama variabel ini. Kita bisa kasih yang namanya formula. Di bawah sini ada formula. Nah, formula ini dia terima dua data apa aja dan nanti dia akan otomatis berubah datanya ke data tersebut. Jadi contoh misalnya ini kan biru float nih. Saya pasang birunya ke A. Nah, nanti dia akan jadi float. Nah, kita bisa pasang variabel kecepatan ke B. Formulanya apa? Oke, kita tulis saja. A dikali, pakai bintang ya, kali B. Jadi ini akan jadi perkalian. Karena kita akan mengkalikan nilai A sama nilai B. Sekarang tinggal kita sambung outputnya ke X. Oke. Nah, ini gue rapiin dikit ya, biar enak. Nah, sekarang kalau kita coba lagi, kita bisa lihat bahwa gerakan si bola ini akan lebih cepat. Tuh. Dan ini enaknya bisa kita rubah. Misalnya kita rubah di sini langsung real time, itu lebih cepat lagi. Seperti ini. Oke, jadi kira-kira mungkin segitu dulu perkenalan Bolt-nya. Ini pun juga kalau kita lihat kadang-kadang udah cukup pusing ya. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan dicoba. Nanti lama-lama juga akan ngerti. Dan tungguin aja episode berikutnya di mana gue akan bahas lebih lanjut gimana cara bikin melompat segala macam. Terima kasih yang udah nonton. Kalau suka
pencet like buttonnya ya, dan subscribe untuk dapat notifikasi video-video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.